Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 49, Raja Macan, selamatkan hidupmu. Dalam sekejap mata, tepian es muncul di depan pria berkulit putih itu. Di bawah sinar matahari, tepian es memantulkan cahaya warna-warni. Luye tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Baru saja, dia memusatkan kekuatan spiritualnya pada matanya, dengan jelas melihat cahaya spiritual di permukaan penyerang diam-diam, dan menilai bahwa lawannya adalah seorang biksu di lingki tingkat ketiga, tetapi bukan di tingkat keempat. Tingkat kultivasi lawan lebih tinggi dari miliknya, dan menilai dari fakta bahwa dia baru saja terkena pisau lawan, pengalaman bertarungnya juga lebih tinggi dari miliknya. Waktu pelatihan Luye masih singkat, dia belum melalui pelatihan yang ketat, dan tidak ada ahli yang membimbingnya. Pedang panjang yang dia pegang tidak lebih dari pemotongan, penikaman yang paling sederhana, dan tidak ada metode atau keterampilan untuk berbicara dari. Tingkat kultivasinya tidak sebaik yang lain, keterampilannya tidak sebaik yang lain, dan yang lain juga bisa menggunakan sihir. Situasinya tidak lagi seburuk biasanya. Tepat ketika tepi es di tangan lawan mulai terbentuk, Luye sudah menginjak tanah dan bergegas keluar dengan bantuan kekuatan guncangan. Reaksi Luye mengejutkan saudara Baijing, dia mengira lawannya akan segera melarikan diri, tapi tanpa diduga, lawan ini maju bukannya mundur. Sosoknya melayang mundur lagi, dan di saat yang sama Bing Leng mengambil tindakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepian es yang tajam menghantam Luye dan terhalang oleh cahaya keemasan di tubuhnya. Meskipun tidak melukainya, kekuatan guncangannya membuat dadanya terasa sesak dan bahkan momentum ke depannya sangat melambat, cahaya keemasan menyala permukaan tubuh sedikit meredup. Setelah menembakkan tepi es, cahaya spiritual berkumpul di tangan pria berkulit putih itu. Dia jelas-jelas mencoba memadatkan tepi es kedua. Mata Luye melonjak saat melihatnya orang yang tahu sihir jelas lebih unggul. Berapa kali kamu bisa memblokirnya? Pria berkulit putih itu menggoda sambil menjaga jarak aman dari Luye. Keduanya mengejar dan mundur. Hanya dalam waktu singkat, Luye terkena 3 tepian es, dan cahaya kemasan di tubuhnya hampir redup. Pemusnahan, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian pihak lain. Pertarungan seperti itu membuatnya merasa sedih, dan dia berharap bisa mengeluarkan jimat ular api untuk mengajari pihak lain bagaimana berperilaku. Namun, dia menahan dorongan ini. Dia tidak yakin jimat ular api dapat membunuh lawannya. Ini adalah biksu, bukan serigala yang dia bunuh saat pertama kali datang ke medan perang, dan dia tidak bersaing dengan harimau besar dalam hal ini. Waktu, lokasi yang tepat. Ia sudah memiliki rencana yang samar-samar di benaknya, namun dapat terlaksana dengan lancar tergantung keberuntungan. Setelah secangkir teh, ketika Luye terkena tepi es lainnya, cahaya keemasan di tubuhnya akhirnya menghilang. Dia terluka oleh tepi es, dan darah mengalir dari sudut mulutnya tidak tahan. Aku bergidik. Dia memandang pria berkulit putih itu dengan penuh kebencian, dengan ekspresi keengganan di wajahnya, dan mengucapkan kata-kata pertamanya sejauh ini dalam pertempuran, dendam apa yang kita miliki. Pria berkulit putih itu terkekeh, tidak ada dendam, tidak dendam. Luye Bu berkata, buatlah suara dan tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, pria berkulit putih itu berkata, tetapi jika kamu tahu di mana kamu menemukan begitu banyak biji, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Luye, membenarkan masalahnya. Mereka datang ke sini khusus untuk menemuinya. Alasannya adalah biji yang dia jual. Sejujurnya, Luye selalu sangat berhati-hati. Dia pergi ke aliansi pedagang Tianji 3 kali, dan orang-orang yang berdagang dengannya semuanya adalah orang yang berbeda. Selain itu, dia hanya mengambil sebagian kecil dari biji untuk dijual setiap kali, tidak berani menjual lebih banyak, hanya karena takut menarik perhatian peminat, bahkan berkeliling beberapa kali dalam perjalanan pulang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti di belakang. Namun ternyata seseorang memang memiliki niat jahat, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, kecuali dia tidak pergi ke aliansi pedagang Tianji untuk menjual barang. Namun, jika dia ingin berlatih ramuan spiritual, kemana lagi dia bisa pergi jika dia tidak pergi ke aliansi pedagang Tianji? Yang pasti sekarang adalah masalah ini tidak dipimpin oleh aliansi pedagang besar. Tidak ada alasan bagi aliansi pedagang besar untuk menargetkan pembudidaya kecil seperti dia. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini adalah langkah rahasia kecil yang dilakukan oleh beberapa orang di aliansi pedagang. Luye mengingat 3 biksu aliansi pedagang yang pernah berdagang dengannya, dan dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang mengincarnya. Ketiga transaksi ini semuanya sangat biasa. Bisa dikatakan tidak biasa, hanya ada petunjuk dari wanita bernama Liu Ruin untuk pertama kalinya, tapi ini tidak menjelaskan apapun. Dilihat dari perkataan si Adil, pihak lain curiga dia telah menemukan vena yang mengandung berbagai biji, jadi dia ingin mencari tahu lokasi vena tersebut. Dia tidak tahu sama sekali bahwa Luye tidak memiliki urat mineral sama sekali. Semua bijinya dibawa dari lembah Siwe.
Melihat Luye tidak berbicara, wajah pria cantik itu menjadi gelap. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum sebagai hukuman. Dia memutuskan untuk memukul Luye setengah mati, dan lalu menanyakan letak urat mineralnya. Mengatakan ini, dia menyapu ke arah Luye dengan pisaunya. Dia tidak mengaktifkan teknik tepi es lagi, terutama karena teknik itu menghabiskan banyak waktu dan merusak jimat emas Luye. Namun, Luye, yang tadi bersikap sangat tangguh, berbalik dan lari dengan sangat cepat. Pria berkulit putih itu tertawa dengan marah, melihat ke belakang Luye, dan berkata dengan santai, "Kamu melarikan diri." Dia mengejarnya tanpa tergesa-gesa, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan batu spiritual dari tas penyimpanannya dan menyimpannya di dalam tasnya. Tangan. Pulihkan secara perlahan. Dia melihat bahwa Luye sangat ketakutan. Melarikan diri seperti ini hanya akan meningkatkan konsumsi kekuatan spiritualnya sendiri. Begitu biksu tingkat rendah kehilangan kekuatan spiritualnya, mereka tidak berbeda dengan orang biasa ditipu sampai mati oleh Luye, adalah sebuah preseden. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah tidak kehilangan Luye. Mereka berdua mengejar dan melarikan diri, melewati hutan bebatuan dan menyeberangi sungai kecil. Ketika mereka tiba di sebuah tempat terbuka, pria berkulit putih itu menemukan Luye berdiri di sana, terengah-engah, wajahnya sepucat kertas, tidak bergerak. "Apakah Anda kehabisan kekuatan spiritual begitu cepat?" Pria berkulit putih itu mencibir dan melangkah maju perlahan, memegang pisau panjang di tangannya dan berkata, "Mengapa kamu tidak lari?" Dia berdiri 3 meter di depan Luye, dengan ekspresi geli di wajahnya. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres, karena ekspresi Luye sangat ketakutan, dia melihat ke satu arah dan tangan yang memegang pedang bergetar hebat. Angin mencurigakan menyapu, dan suara gemuruh pelan keluar dari balik pohon besar, seekor harimau putih salju yang besar dan kokoh berjalan keluar perlahan dengan langkah santai. Mata Ember menatap pria berkulit putih itu, yang membuatnya terkejut, dan dia tiba-tiba teringat rumor yang dia dengar di pasar 2 hari lalu. Tidak mungkin seberuntung itu. Dia meratap di dalam hatinya. Namun, terjadi sesuatu yang membuatnya putus asa. Harimau besar itu membuka mulutnya dan melontarkan kata-kata manusia, "Beraninya kamu mengganggu impian rajaku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi." Dahi pria cantik itu langsung dipenuhi butiran keringat. Dia akhirnya mengerti mengapa Luye begitu ketakutan. Sumber kepanikannya bukanlah dia, tapi harimau besar ini. Tepat ketika dia bingung, dia mendengar Luye berkata, "Raja Harimau, selamatkan hidupmu, kami tidak tahu ini wilayahmu, pergi sekarang." Setelah mendengar ini, pria berkulit putih itu menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Dahu meraung dan berkata dengan marah, "Datanglah kapanpun kamu mau, pergilah kapanpun kamu mau, menurutmu tempat seperti apa ini?"